Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, mendapatkan keajaiban yang nyata, berhasilnya cita-cita, tercapainya impian, harapan, tergapainya bayang-bayang yang baik-baik ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda menjadi aktivitas yang menyenangkan. Yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat di perjalanannya. Yang sedang mencari ilmu, semoga berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, tetangga, nusa, dan bangsa. Dan yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Salam alien, salam teh manis. Terkadang mungkin bagi zodiak Aries yang mengalami perceraian, kenapa sih ada pertanyaan ya? Kenapa sih harus terjadi perceraian? Kenapa sih mesti ada pertemuan? Lalu kita kenapa harus bercerai? Padahal bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kenapa harus terjadi semua itu? Mungkin untuk sebagian ada pertanyaan itu, tetapi mungkin untuk sebagian ada yang tidak bertanya tentang itu. Sebenarnya jawabannya simpel saja. Perceraian terjadi karena kurangnya atau mengurangnya rasa cinta. Yang semula full ini agak berkurang. Gitu. Kalau masalah ekonomi, sebenarnya kalau kita pikir secara logis tidak perlu bercerai. Kalau masalah ekonomi kita bisa membenahinya dari awal, misalkan bisa membetul-betulkannya, gimana, bukan membetul-betulkannya, kita bisa memulainya, bisa berusaha menata ekonomi yang baik gitu. Gimana nih caranya? Sebenarnya kalau misalkan masalah ekonomi kemudian kita bercerai ya, itu kan tidak logis ya. Kenapa masalah ekonomi kok harus bercerai? Kok misalkan tidak dibenerin ekonominya? Kalau masalah ekonomi tidak ditata dengan rapi. Kalau masalah ekonomi kan kita bisa tidak perlu bercerai lah. Kalau masalah ekonomi misalkan, kalau benar-benar cinta kan begitu ya, ekonomi lagi menurun, benar-benar cinta, tidak perlu bercerai kan, cintanya masih tetap, tidak perlu bercerai menurut saya. Mungkin menurut Anda berbeda untuk sebagian ya. Tapi kok kenapa misalkan harus bercerai? Yang kita perlu sadari memang berkurangnya rasa cinta, mungkin itu saja. Kalau masalah ekonomi kan bisa dibenahi, begitu maksud saya tuh. Kalau masalah ekonomi misalnya bangkrut gimana, kalau masih cinta ya tetap kan, yang namanya cinta itu ada ketersalingan, tidak akan saling meninggalkan kan begitu ya. Jadi kalau di antara Anda, misal di antara kita, di antara semua misalkan ya, ada yang pingin bercerai, itu baiknya jangan. Kalau masalah ekonomi ya, dibenahi saja, bisa lebih baik kok.
Dan kita mesti bisa menyadari bahwa ya memang sudah ditentukan kan rezeki itu. Kita mesti menyadari ke situ. Mungkin ada kesalahpahaman. Kalau ada kesalahpahaman bisa dimusyawarahkan ya. Kalau ada kesalahan dari satu pihak atau dari kedua belah pihak, bisa saling memaafkan. Jadi ketika bercerai masalah ekonomi itu baiknya jangan dibenahi saja. Kalau Anda masih ada rasa cinta, kalau Anda masih ada rasa sayang, memang pembenahan diri, pembenahan ekonomi, pembenahan keluarga itu perlu. Itu mesti terkontrol, setiap tahun tuh mesti terkontrol ya. Bahkan setiap bulan atau setiap minggu itu mesti terkontrol, dibenahi sedikit-sedikit, pembenahan diri, saling koreksi diri, saling apa tuh namanya tuh, introspeksi, saling introspeksi diri. Siapa orang yang tidak punya salah? Siapa manusia yang tidak luput dari kesalahan di zaman sekarang ini? Pastilah ada luput kesalahan. Nah, kalau masih cinta, kalau masih sayang, tidak perlu harus berpisah. Kalau masih cinta, kalau masih sayang, tidak perlu harus bercerai. Mungkin di situ ada ego, ya. Mungkin di situ ada ego. Ego yang tinggi ya direndahin sedikit, dikebawahin sedikit saja. Masalah yang sulit dimudahin saja, masalah yang berat diringankan saja. Tidak perlu mempersulit, apalagi mempersulit diri, mempersulit keluarga. Tidak perlu. Kan malah kalau bercerai ya, masalah ekonomi misalkan, karena kebutuhan tidak selalu terpenuhi, ya kita harus saling memaklumi, kita harus saling menyadari, memaklumi, introspeksi. Tidak setiap sesuatu itu mesti terpenuhi. Kalau misalkan jadi pernikahan itu sebenarnya untuk membentuk suatu ketersalingan, keharmonisan. Karena kita diciptakan berpasang-pasangan, kan begitu ya. Di situ pasti ada kelebihan, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, di situ kita mesti saling menyadari. Dan apa-apa resiko yang terjadi di dunia ini memang mesti kita menyadarinya. Ketika kita akan melakukan pernikahan, ketika kita akan menikah, itu kita sudah paham benar tentang arti sebuah pernikahan, tentang arti cinta. Tidak paham juga tidak apa-apa. Waduh, memang sulit ya, sulit. Intinya memang jodohnya sampai di situ, Memang misteri cinta itu ya, misteri ya. Tidak setiap orang bisa memecahkan masalah cinta karena itu masalah gaib. Cinta itu memang masalah gaib dan mengandung misteri di dalamnya.
Jadi segala sesuatu itu bisa kita musyawarahkan, bisa kita diskusikan antara dari kedua belah pihak gitu. Tidak perlu harus bercerai. Bercerai kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh, kan begitu. Kalau masalah ekonomi terus bercerai kan malah gimana ya, malah tambah susah, tidak ada ketersalingan mungkin di situ ya. Gimana mungkin di situ akan sendiri mencari, ya malah tambah susah. Kalau masalah ekonomi harus bercerai, gimana ya, memang sulit ya. Tapi pertahankan, bagi Anda yang sedang berkeluarga, pertahankan ya, jangan sampai terjadi perceraian, pertahankan. Semoga sehat selalu.